silakan. Ya Pak, Ya, Pak, Bu. Pak, Pak Nur, saya Ya, Bu. manggilnya Pak, Pak Muhammad Nur Khairuddin panggilannya apa? Al-Mukarram. Jangan, Pak. Pak Hoy Nur. Pak, aja Bu manggilnya. Pak Nur, Pak, Pak Nur. Pak, Pak Iya, Nur, iya, Bu. ya, saya, Pak Nur. Ya, Tadi Bu. tuh, tadi tuh udah banyak tuh pertanyaan dari ke kawan-kawan Pak Nur. Kira-kira Pak Nur ngeduga nggak apa ya pertanyaan yang yang diberikan? Nggak, Nggak menduga, Bu. ya. Jadi kalau nggak mau duga, nih sekarang nih, kasih pertanyaan. Kan kita sudah belajar tentang penelitian tindakan kelas ya. Ya, Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Nur merancang proposal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas? Satu, jelaskan nih pendahuluan itu apa ya secara ini aja. Pendahuluan itu apa? Kajian teori itu apa? Metode penelitian itu isinya apa? Terus hingga instrumen penelitian yang Pak Nur akan gunakan dalam PTK tersebut. sudah, Bu. Ya, udah, silakan. Ya, pertama izin menjawab, Bu, tentang masalah Ya, proposal PTK penilai apa? Penelitian penelitian, tindakan kelas. hmm, Penelitian penindakan tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas. ya. Pertama itu masalah pendahuluan. Pendahuluan itu memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah tentang masalah latar belakang. Yang kedua itu adalah pembatasan rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Nah, Latar belakang dulu. Latar belakang. Latar dia belakang. latar belakang, terus Ya. pembatasan dan rumusan masalah, Ya. terus tujuan penelitian, Hmm. terus kemudian manfaat penelitian, Ibu. Ya. Itu dari Oke. pendahuluan, Hmm. ya. Dari pendahuluan ini memiliki eh, latar belakang masalah yang dimana eh, saya di sekolahan saya itu mengobservasi di kelas 2 SD satu Segentono tentang masalah materi sholat yang ber bermodel PJBL, bermodel membuat karya untuk ditempelkan di dinding berupa poster tentang tata cara sholatnya, Bu. Itu di bagian karena kami tahu eh, siswa kami di sekolahan di sini itu banyak sekali yang belum memahami bagaimana caranya mereka itu peserta didik melakukan sholat dengan baik dan benar. Baik dan benar dalam kategori eh, gerakan dan bacaannya dari situ. Untuk hal yang lain nanti dipelajari di tingkat selanjutnya seperti kelas 4 sampai ke kelas 6. Terus pembatasan masalah ini, pembatasannya adalah penelitian yang saya buat, pembatasannya adalah eh, upaya peningkatan hasil belajar siswa SD kelas 2 SD 1 Sering Kencono ini pada mata pelajaran PAI agar dibatasi melalui dengan model PJBL. Supaya kenapa? Supaya lebih terarah dan terhindar dari penyimpangan penelitian. Maka ini harus dibatasi dengan penerapan model PJBL materi sholat kelas 2 pada SD saya. Terus rumusannya apa? Rumusannya adalah menggunakan model PJBL dapat menghasilkan belajar siswa itu bisa dapat dipahami itu. Terus yang kedua, rumusannya adalah menerapkan model PJBL yang dimana meningkatkan pembelajarannya dari materi sholat. Terus yang ketiga, rumusannya adalah model PJBL ini ternyata berhasil membuat siswa mencapai KKTP atau KKM
dalam materi sholat, sebagaimana yang nanti akan kita bagikan respon daripada peserta didik tersebut. Yang ketiga, dari tujuan penelitian. Tujuannya penelitian dari pendahuluan tadi, dari pendahuluan, itu adalah mengetahui efektivitasnya model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 2. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan penerapan model PJBL dalam pembelajaran materi sholat. Terus yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sholat pada kelas 2. Yang terakhir, pada pendahuluan adalah manfaat dari penelitian ini apa? Manfaatnya adalah secara teoritis, pengembangan teoritik pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori pembelajaran, khususnya materi sholat. Artinya dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah dasar, penerapan model PJBL dalam pembelajaran sholat, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan memberikan perspektif baru tentang efektivitas PJBL dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Terus manfaat praktisnya bagi siswa ini. Bagi siswa, selain meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan sholat, tentu siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, artinya menyenangkan melalui penerapan model PJBL, yang dimana peserta didik itu langsung terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan materi sholat. Nah, manfaat praktis untuk bagi guru itu adalah memberikan wawasan dan referensi mengenai penggunaan model PJBL dalam pembelajaran PAI serta guru dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi gitu. Terus bagi sekolah untuk apa? Manfaat penelitian bagi sekolah itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa khusus pada mata pelajaran PAI dengan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model PJBL. Hal ini akan meningkatkan citra sekolah sebagai institusi yang inovatif dalam penerapan metode pembelajaran yang efektif. Terus yang kedua adalah kerangka teori. Landasan teori apa yang saya pakai untuk merumuskan PJBL ini? PJBL yang saya buat adalah yang pertama memiliki karakter seperti halnya yang disebutkan Suherti menurut Kemendikbud itu adanya permasalahan atau tantangan kompleks yang diajukan ke siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mendesain proses penyelesaian permasalahan atau tantangan yang diajukan dengan mengutamakan penyelidikan. Terus nyampe ke selanjutnya, prinsip penerapan model PJBL ini adalah memiliki menurut Nur Fitriani itu berkeputusan dan berfokus pada pernyataan atau masalah, investigasi konstruktif atau desain, otonomi dan realisme. Nah, yang kami gunakan sesuai dengan sintak PJBL yang kami pelajari kemarin itu adalah pertama langkah kerja yang dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Esensial artinya adalah aktivitas gurunya adalah mengajukan sebuah pertanyaan seperti halnya gini. Mengapa kita harus sholat? Atau apa saja gerakan dalam sholat? Maka aktivitas peserta didik harus menjawab sesuai dengan pengetahuan awal mereka gitu. Terus langkah kerja yang kedua merencanakan aturan pengerjaan proyek, yaitu aktivitasnya guru adalah menjelaskan aturan dan langkah pengerjaan proyek, membuat poster tata cara sholat yang benar. Nah, terus aktivitas peserta didiknya apa? Itu mendiskusikan aturan proyek dan memberikan ide terkait tata cara pelaksanaan proyek tersebut, yaitu membuat poster tata cara sholat. Terus langkah selanjutnya adalah membuat jadwal
jadwal, maka guru itu membantu peserta didik menyusun. Jadi saya membantu peserta didik menyusun jadwal setiap tahap proyek, baik itu berupa diskusi, pengumpulan data, pembuatan poster, dan presentasi. Nah, untuk siswanya, setelah dibuatkan jadwal, maka siswanya itu menyusun sesuai dengan kelompok dan arahan guru arahan guru yang berkomitmen untuk mengikuti tahapan kegiatan tersebut. Terus langkah kerja, terus itu saya itu akan memonitor perkembangan peserta didiknya dalam mengerjakan proyek, yaitu mengamati kerja kelompok, memberikan masukan, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami tata cara sholat. Nah, kegiatan siswanya apa? Berkolaborasi. Makanya setiap di monitor itu apakah peserta didik itu melakukan sebuah kolaborasi dalam kelompok menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang diminta oleh guru. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah penilaian. Setelah selesai poster dibuat, maka akan dinilai. Nah, nilai itu berdasarkan kriteria seperti kelengkapan, kreativitas, dan keakuratan dalam tata cara sholat. Nah, setelah dinilai baru peserta didik mempersembahkan hasil kerja kelompok dalam bentuk poster yang menjelaskan isi poster kepada teman-temannya. Faktor selanjutnya Bu, untuk masalah faktor-faktor yang mengenai ini, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam proposal PTK saya, itu ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Tentu di faktor internal ini banyak sekali, seperti halnya kecerdasan siswa, kesiapan dan kematangan siswa, sesuai bakatnya siswa, kemauan belajarnya siswa, dan minatnya siswa. Terus faktor eksternalnya ada dari keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Terus Kesehatan, iya panca indera. kesehatan juga gitu Bu. Itu sesuai dengan faktor eksternal yang 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 mengacu kepada keminatan daripada peserta didik untuk belajar mata pelajaran PAI ini. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi daripada siswa itu gimana meningkatkannya. Terus kemudian Metodenya. metode metode penelitiannya, jenis penelitiannya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui intervensi model BJBL. Nah, tujuan utama PTK ini adalah memecahkan masalah praktis yang dihadapi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, jenis penelitian ini ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan secara refleksi. Itu dari penelitian itu. Terus memiliki variabel. Yang kedua adalah variabel penelitian. Kak, lewat, Ya, lewat. lewat. Hmm. Teknik analisis pengujian hipotesis. Dalam cara penghitungan untuk mengetahui keputusan belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar itu ada 3. Yang pertama mengumpulkan hasil observasi, yang kedua adalah merekapitulasi hasil tes, yang ketiga menghitung jumlah skor yang tercapai dan presentasinya untuk masing-masing peserta didik dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang dapat dalam buku petunjuk teknis penelitian yang kami buat. Sepertinya seperti itu Bu dari PTK yang saya buat, yang saya pahami. Itu udah Udah Bu. ya. Jadi Pak Pak Nur ini banyak benar gitu. Yang ingin Pak Nur menguasai benar, Pak Nur menguasai apa yang telah Pak Nur pelajari. Tapi Pak Nur harus lebih fokus lagi ke sini karena Pak Nur ini tadi mau melihat katanya eh eh, apa ini apa belum paham tentang sholat. Sholat itu dia harus bacaan sholat yang baik dan benar. Tapi kok tiba-tiba ke hasil belajar. Hasil belajar itu kan, kalau misalnya ke hasil belajar,
Hasil belajar itu kan misalnya kalau sholat itu kan diobservasi bagaimana itu gerakannya seperti apa gitu. Ya, bacaan suratnya seperti apa, urutan-urutannya yang Pak Nur bilang sintaknya itu urutan-urutannya. Kalau saya tanya Pak Nur, PTK ini mau berapa ini berapa siklus rencananya gitu, berapa siklus? 2 siklus, Bu. Nah, jadi Nah, Bapak Ibu semua nggak boleh kita menetapkan dari awal karena kan bagaimana nih kita melihat yang PTK itu jika keberhasilannya sudah kriteria keberhasilan sudah tercapai ya berhenti boleh gitu. Jadi nggak ditentukan 2 siklus, 2 siklus belum, misalnya belum bisa gerak, belum sudah bisa gerakannya tapi belum bisa hafalan suratnya apa saja yang harus dibaca. Jadi kita tidak boleh menentukan ada yang namanya N menurut menurut kan itu ada yang Hopkins gitu ya, jenis langkah-langkahnya tadi itu ya. Jadi tadi itu langkah-langkah bukan apa ya klasifikasi bukan, tapi langkah-langkah dalam penelitian kelas ada Chemis and Taggart, ada Hopkins gitu, ada banyak gitu, tentang jadi di situ ada perencanaan, ada apa yang kedua perencanaan, terus ada tindakan, ada observasi, ada refleksi. Jadi ini untuk semua sehingga apa yang Pak Nur katakan tadi itu banyak tapi belum terfokus gitu. Nah, di sini kan melihat tadi bagaimana efektivitasnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana sholatnya. Manfaatnya itu manfaat yang penelitian itu, bukan dari manfaat sholatnya itu. Tetapi teori-teorinya yang Pak Nur ucapkan itu sudah bagus, tetapi menurut siapa? Belum ada. Panjang benar. Sholat menurut bukunya siapa? Itulah yang namanya landasan teori. Terus, ya, kajian teori atau landasan teori gitu ya. Jadi, alhamdulillah Pak Nur sudah memahami, tetapi lebih difokuskan kembali ya. Terima kasih atas jawaban yang panjang. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan di dalam proses amin. pembelajaran. Amin. Terus tadi kan belum paham tentang bacaan sholat apa, belum paham tentang gerak yang baik dan benar. Tapi kok tiba-tiba di sininya itu ada efektivitas. Jadi kan jadi berubah. Jadi upaya meningkatkan hasil. Hasil yang mana? Hasil dari sholat itu atau hasil yang proses pembelajaran tadi gitu. Nah, pertanyaan tadi tapi Pak Nur sudah benar mengatakan bahwa hasil belajar itu eh, di- yang mempengaruhi hasil belajar tadi ada dua gitu tadi itu ya itu udah benar ada teorinya. Nah di dalam teori itu harus ada teori. Silakan lanjutkan semangat tinggal tinggal meluruskan ya. Ya, Bu, siap. Ya. Ya terima kasih Pak Nur ya Ya. waktu saya kembalikan ke Pak Wahyudi silakan Pak Wahyudi maaf Pak Wahyudi Pak Nur menerangkannya panjang. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, ya, maksudnya dia Eh, kan. namanya juga Pak Ustadz kan, Iya, menguasai betul dia. iya, Eh, tapi mudah-mudahan kadang-kadang PTK ini kan banyak banyak ininya, banyak samanya sama yang lain kadang-kadang iya. PTK itu. Jadi, Muter lagi, diputer Iya. satu upaya, mm-mm. satu efektivitas. Iya, Bu. Iya, benar itu. Satu optimalisasi. Mm. Mm. Ya gitu Pak Nur ya. Ya, Tinggal ya. di intinya Pak Nur tuh sudah sangat menguasai, hanya saja tinggal ada Terkotak-kotak. fokusnya Hanya, kemana gitu ya. iya, karena masih terkotak-kotak. Ya. Ya, Bu. Terus Terima nggak ada Oke, variabel, Pak. Tadi lupa untuk semua Bapak Ibu. Variabelnya, misalnya nggak ada variabel. Adanya fokus, subfokus masalah itu tadi. Oh, gitu ya, Bu. Ya, ya. Iya, Hmm. silakan. ya ya makasih Bu. Eh Pak Nur sampean dapat tugas membaca surat Al-Alaq. Alang-alang, Pak. Al-Alaq ya dijelaskan ininya kol-kolahnya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibah. Khotiatin khotiah. Maaf Pak. Nasiyatin kadhibatin khotiah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Mantap. Pokoknya fasih betul. Wis mantap tenan pokoknya. Makasih Pak. Iya, sampai kol-kolannya kayak anak-anak dulu. Qul huwallahu ahad. Allah. Banyak bro Pak. Kalau lagu Ya, pantun. saking kubronya sampai mantulnya jauh betul. Pokoknya ya, tapi ya nggak apa-apa biar jelas gitu kan ya, mana kol-kolah sukro, mana yang kubro, mana makhrajul hurufnya, mana yang tidak kol-kolah, mana yang harus kol-kolah gitu ya. Pak. Terima Ya, kasih Pak Nur. ya Yes, Pak. pas tenan Pak Ustadz Iki mau. Al-Mukarram, Mbak. Bukan, bukan. Itu Pak Bayu Al Mukarram Pak. Ya, terima kasih Pak Nur.